Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina barakatihi fid darin, amin Allahumma amin. Yang mulia Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin bin Syekh Abdul Baruk bin Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya nasma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Yang mulia pimpinan Pondok Pesantren Suralaya Bapak Ki Haji Ahmad Maskur Firdaus bin Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, mudah-mudahan beliau panjangkan usianya, diberkahi hidupnya, dimudahkan segala urusannya baik dunia dan akhirat, dikabul hajatnya dunia dan akhirat untuk melestarikan Pondok Pesantren Suralaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana minal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Saya bawa kitab keren, Jam'ul Jawami jilid pertama. Jam'ul Jawami jilid pertama oleh Imam Tajuddin Abdul Wahab As-Subki, halaman 60. Tentang tema bahasa ente syukur, terima kasih. Syukur itu bahasa Arab. Kalau orang kulon bahasa Arab. Ono enggak ada roh, enggak ada roh. Dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemah bahasa Sunda, hatur nuhun. Bahasa bagi kita matur nuhun. Ono matur nuhun, ada hatur nuhun. Ya sama lah, hanya dulu jalan salah dengernya aja. Syukur itu apa? Sini nggak dibahas, tapi kitab yang lain, Qadul Himam Syarah Hikam. Asyukru huwa farhul qalbi bi husulin nikmati ma'a sorfil jawarihi ila ta'atil mun'imi biwajihil hudu. Syukur adalah kegembiraan hati setelah mendapatkan nikmat. Dengan nikmat itu mendorong orangnya kepada yang berikan nikmat. Kurung buka Allah biwajihil hudu, dengan dasar sopan santun, syukur. Nah, bagaimana syukur kepada Allah? Ini bagaimana syukur kepada Allah? Maaf, di luar orang torekot sebatas keterangan kulit. Kebetulan ente dan saya, andetulan dan termasuk yang di depan ini ditunjukkan oleh Allah kepada orang yang mampu mendidik ruh kita. Siapa? Syekh Syekh sering membahas ini, tapi prakteknya di kitab ini. Kitab ini praktekkan dalam sehari-hari. Nah, apa aja Kiai? Wa syukrul mun'imi ay huwa as-sana'u 'ala Allah ta'ala di in'amihi bil khalqi ay bil makhluqi war rizqi wa sihhati wa ghayra bil qalbi
bi ayata kita annahu ta'ala waliyuha aw lisani bi ayata haddasa biha aw gharahu boleh karena yahdhu lahu wajibun bisyar'i. Nah ini wajibun bisyar'i. Bersyukur kepada yang memberikan nikmat. Siapa? Nah, kalau Allah nikmatnya itu abadi. Kalau manusia itu nikmatnya sementara. Kenapa? Karena makhluk. Kalau bahasa keren, Allah sifatnya itu adalah forever and ever. Abadi. Nggak mencela-mencela kayak kita. Nggak sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali ngomong, minta terus kerja dong. Betul. Nah, maka disinilah ternyata guru mursyid. Dekati Allah, dekati Allah, dekati Allah. Nah, li'in amihi, muji Allah itu li'in amihi karena Allah memberikan nikmat. Jadi kalau an'ama yun'im aman itu masdar bimana filihi. Masdar bimana filihi. Ini yang ngerti kiai. Asalnya an'am yun'im amam, tapi kan ditulisan li'in amihi berarti masdar bimana filihi. Contohnya apa? Bil makhluki, nikmat yang diciptakan oleh Allah. Warizki, rizki, wasehati, dan sehat, wa ghairiha, lain sehat, lain rezeki, lain badan kita, semuanya itu semuanya adalah nikmat yang luar biasa. Nah, perlu disyukuri. Bil qalbi, syukurnya menggunakan hati. Nah, wa syukrul muni bil fa'al syukrul muni wajibun. Hadhil mas'alatu dzakaraha Ahlussunnah wal Jamaah. Bersyukur kepada yang memberikan nikmat, hukumnya wajib menurut undang-undang hukum Islam. Pendapat ini adalah dicetuskan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti, nah ini kan, kalau zikir yang ada di hati tidak dijalankan, kita ini dosa terus. Karena zikir yang di hati apa? Hukumnya apa? Wajib. Begitu dah. Ya ini. Jadi ente gak usah ngaji ini. Oleh apa itu lo makan aja. Kalau kayak dulu gaos telan aja, nggak usah tanya. Nah, berjebakan oleh Kong Soleh. Jadi zikir hati itu kalau di luar thariqat, maaf, hanya kelasnya bagaimana iltijamnya. Dilalatul iltijamnya bagaimana? Yaitu yang dikendaki zikir hati adalah zikir khafi yang ada di dalam hati. Begitu. Jelas, paham? Paham tuh? Terang tuh? Ulang lagi. Jadi zikir yang ada di hati Anda yaitu ismudzat adalah hukumnya wajib, berarti tidak dijalankan berdosa. Oleh karena itu berbahagialah Anda mendapatkan talqin zikir yaitu jahar dan khafi, itu adalah karunia Allah. Begitu diamalkan dengan benar. Zikir terus. Walaupun maaf barangkali ya termasuk saya lah. Kalau pas kumpul-kumpul zikir khafi. Ya enggak? Pas enggak kumpul-kumpul begini bengong nonton di TV. Khafinya berhenti. Ya enggak masalah. Yang penting dalam 24 jam itu harus zikir khafi. Nah, dalam kitab yang lain Juharul Maknun ada syair begini. Ma'agafal qalbu alal qur'ani murtaqiyan di hadratil irfani. Selama hati itu netepi Al-Quran, maka hati itu akan naik kepada Allah. Jadi yang naik ini yang ini. Nih.
Nih. Ini yang naik. Ini. Nah, pikir terus. Alhamdulillah udah punya kita. Ada masalah dikir terus. Ada masalah dikir terus. Ada masalah dikir terus, dikir terus, dikir terus. Sebab ini alat untuk sampai kepada Allah. Sana. Kalau udah paham dan ngerti, maaf. Dijelaskan oleh Imam Fatri. Wa'lam bi annahum sarahu bi anna syukra bil jinani itiqadan aman. Ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama usul fikih mengatakan sesungguhnya ulama usul fikih itu menjelaskan sesungguhnya syukur dengan hati adalah i'tiqadan, keyakinan yang luar taman sempurna. Taman sempurna. Nah, dalam kitab Ihya, sini ada tabawan fotokopinya. Ibadah tidak dibarengi dengan dzikir khafi wa batilun ghairu maqbulatin. Salatnya batal, tidak diterima. Nah, salatnya batal, tidak diterima. Dan kalau orang sudah dzikir khafi dalam hatinya, itulah termasuk qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Dikatakan khusyuk kalau artinya dikir. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin di mana sholat mereka itu khusyuk. Nah, khusyuk ya ini. Itu baru khusyuk. Dalam Fathul Mu'in Kiai, Fathul Mu'in ditulis khusyuk itu menerjemah bacaan Fatihah. Ini apa bisa diterjemah ambil sholat? Paling Kiai Pak Ustadz Imam Pak Mahmudin aja yang bisa. Ki Janafana ini Pak Ustadz Mahmudin ya? Mahmudin Pak Mahmudin? Mahmudin. Oh sorry, afwan tadi. Mahmudin yang bisa. Yang lain ya maaf aja, bukan merendahkan. Bisa dia menerjemah Fatihah? Aku, no, selain bertiga ini. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, maka di guru intil luar biasa. Oh, nggak usah repot-repot, dikir kopi. Nggak usah repot-repot terus, dikir kopi terus, dikir kopi terus, dikir kopi terus. Nah, terus. Biaya takida annahu ta'ala waliyuha. Dia meyakini bahwa sesungguhnya, dia meyakini siapa? Orang bersyukur itu meyakini sesungguhnya Allah itu adalah menguasai hati. Sesungguhnya Allah itu menguasai hati. Ente apapun hidupnya, kalau sudah menerima talqin dzikir ini adalah rahmatan lil alamin, disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, didemeni oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Kong nggak berlebihan, enggak. Kong kalau ngomong itu pakai alasan, nggak berlebihan kok, enggak. Alasannya apa kok? Nah ini sering tak sampaikan di sini. Hanya takkit aja sini lebih jelas. Satu saat, satu hari Nabi datangi tamu. Tamu itu nanya tentang ikhlas. Ya Muhammad, ikhlas itu apa? Si Bulan, pertanyaan ente ini luar biasa. Luar biasa. Sabar dulu. Tak tanya dulu sama Jibril. Ada kitabnya kok.
Jibril ada tamu nanya sama saya tentang ikhlas. Aku belum jawab. Sekarang aneh tanya sama ente Jibril. Ikhlas itu apa? Kata Jibril, ya Muhammad, pertanyaan ini luar biasa nih. Aku belum jawab. Tak tanya Rob dulu. Kata Jibril pada Allah, ya Rob, Muhammad ditanya oleh tamunya tentang ikhlas, belum menjawab. Tanya sama saya. Kemudian Muhammad tanya sama saya dan aku sekarang nggak bisa jawab. Aku tanya sama Rob. Apa ya Rob ikhlas itu? Huwa sirrun min asrorihi auda'ahu qalbaman ahabbahu min ibadihi la yadhu malakun fayaktubu wala syaitun fayusitu. Ikhlas adalah seluruh rahasia-rahasia Allah yang Allah titipkan di hati hamba, di mana hamba itu di seningnya Allah. Malaikat nongol gak mampu mencatat, curi nongol gak mampu berusaha. Ya ini ikhlas. Ini ikhlas, gak punya ini gak ikhlas. Ini Pak Ustadz, secara transport naik kereta api, masih ada unsur riya, masih ada unsur pamer. Kalau ini nggak ada, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kan, kecuali ente sama Allah. Yang tahunya ente sama Allah. Ustadz makan, yuk Pak Kiai duluan. Masih ada unsur sedikit, frekuensinya sedikit. Ada unsur riya, ada unsur ujub. Kalau ini nggak ada. Makanya yang mendapatkan ini diamalkan dengan baik menjadi kekasih Allah. Logikanya kalau menjadi kekasih Allah, kebutuhan kita pun dicukupi oleh Allah. Nah pertanyaan Pak Soleh, saya kok udah dikit tapi masih kere-kere juga. Betul? Ya kan? Nah ini, jangan menyalahkan ente kere. Dikir ente bener apa belum? Ikhlas apa belum? Ini permasalahan. Jangan menyalahkan ibadah. Dikir korekot udah tapi kok masih begini-begini aja gitu. Betul? Ditanya oleh saya, dikir ente bener apa tidak? Ikhlas mau tidak? Nah, permasalahan lagi. Dalam bertarekat jangan materi. Materi nanti bisa datang. Dalam bertarekat fokus Allah. Fokus Allah. Mungkul ke Allah. Mungkul ke Allah. Dumateng Gusti Allah mawon. Bahasa Jawa. Masalah kaya jangan menjadi harapan. Masalah pangkat jangan jadi harapan. Masalah makan jangan jadi harapan. Apa? Harapan kitanya of God, bahasa keren. Of God, of God. Hanya Tuhan, hanya Tuhan. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Mau makan enak gak enak, jangan jadi pikiran. Mau ngontrak gak ngontrak, jangan jadi pikiran. Belum punya mobil, jangan jadi pikiran. Yang jadi pikiran hanya Allah. Itu tenang, nggak stres, nggak kena leukemia, nggak kena penyakit apa tadi, tahan dulu, darah tinggi, kena gula, kena jantung, gagal ginjal, macam-macam. Lah kena Allah mah enak. Makan hari ini oncom, alhamdulillah. Jangan sedih, ya Allah, oncom terus. Wah, tuh. Nah, masih dunia. Masih dunia. Nah, saya mengajak demikian ini, maaf. Supaya bapak-bapak dalam berzikir itu ngono ya ngono, tapi ojo kaya ngono. Itu bahasa Pak Kiai. Begitu ya begitu, jangan begitu. Artinya nggak mungkin dong kita nggak minta rezeki, betul? Namun kalau nggak dikasih, jangan frustasi. Besok masalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Besok
Yang namanya akhirat itu lebih utama daripada dunia. Ini ke sana saja. Sebab dunia ini sementara. Dunia nggak abadi. Nah, terus. Belum, tenang aja. Awil lisani. Nah, ini kalau inti ahli nahu, awilnya ini bukan ataf. Ta'lik. Ta'lik ada wawu tadi, ada au ta'lik. Setiap ada fi'il digandeng dengan setiap fi'il dua tengah-tengahnya ada wawu, itu wawu ta'lik. Tapi kalau ada isim sama isim dengan ada wawu, itu namanya ataf. Kalau nyambung antara fi'il dengan fi'il namanya wawu ta'lik. Kalau namanya nyambung antara isim dengan isim namanya apa? Ataf. Begitu kata orang logoh sana. Nah, awil lisani, atau Anda bersyukur kepada Allah melalui dzikir lesan. Biata hadasa, gambarannya yang to ngomong sapa sira manusia, sapa manusia biha dengan lesan au ghairihi atau lesan karena yaqda'u lahu ta'ala wajibun. Itu orang itu tawadhu kepada Allah dan dzikir itu hukumnya wajib. Nah, ini dasarnya dah. Nanti supaya jelas gambarkan di sini. Nih. Wa ijalatu fardhu ainin la yumkinu illa bi ma'rifati hududiyya wa asbabiha wa alamatiha wa alajiyah. Menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di hati hukumnya fardhu ain. Wa ijalatuha, menghilangkannya fardhu ain. La wala yumkinu, tidak akan terjadi illa bi ma'rifin, kecuali mengetahui batas-batas penyakit hati, wasbab dan sebab-sebabnya penyakit hati, wa alamatiha dan penyakit wa dan penyakit hati. Nah, kita kembalikan begini. Jadi penyakit hati sebelum kita bahas tentang lesan itu bisa dibersihkan melalui lesan. Penyakit hati bisa dibersihkan melalui lesan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha itu dalam rangka membersihkan hati. Likulli syai'in shaqalah wa shaqalatul qalbi dzikrullah. Tiap sesuatu ada pembersihnya hati dzikir kepada Allah melalui la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi tak dukung sekali dzikir sampai isyraq itu dialami bapaknya mursyid kita. Siapa? Abah Sepuh. Kalau dzikir subuh sampai isyraq. Kalau nggak ada kelas subuh bagiannya kan beda-beda. Manaqib dulu nggak ada ceramah, nggak ada kelas subuh, tapi amaliannya lebih ditekankan. Namun setiap mursyid punya prerogatif masing-masing. Kalau Abah Sepuh, Abah Anom, karena modern ada ceramah begitu. Nah, hadirin sekalian, sebelum aku teruskan lagi, udah tahu belum? Besok Rebu Bekasi sholat di taf'il bala 4 rakaat 2 salam. 4 rakaat 2 salam. Nih. Jadi besok Rebu setelah isyraq selesai langsung sholat di taf'il bala 4 rakaat. Suratnya udah tahu belum? Udah tahu kan? Belum. Inna a'toina 17 kali. Terus kulhu 5 kali, al-falaq an-nas sekali. Tiap rakaat. Terus lagi besok Rebu setelah isyraq kita sholat idafil bala tahunan, yaitu setelah Fatihah baca inna a'toina 17 kali, kulhu 5 kali, al-falaq an-nas sekali. Tiap rakaat 4 rakaat. Rakaat pertama, kedua, kemudian salam, rakaat pertama, kedua, salam, semuanya sama. Nggak ada beda ya. Besok impiannya sampean ini setahun sekali, jangan sampai tidak, terserah nanti ya. Besok ini nah, kita kembalikan ke materi.
Orang la ilaha illallah, sumber segala hidup dari la ilaha. Sumber segala hidup yang hidup di metafisis, alam gaib, dan hidup di alam konkret dunia ini, semuanya dari la ilaha illallah. Nah, jelas ya? Jelas. Oleh karena itu, Syekh Mursyid dari Abanom sampai Sono Rasulullah selalu mengatakan, perbanyakin zikir, perbanyakin zikir, perbanyakin zikir. Nah, dengan zikir kepada Allah, maka kita menghadap kepada Allah sebagai makhluk yang dhaif, dekat kepada yang kuat, supaya mendapatkan kekuatan. Baik kekuatan batin maupun kekuatan zahir. Awas. Dengan zikir kepada Allah mendapatkan kekuatan batin maupun zahir. Kekuatan batin artinya tenang, zahir badannya sehat. Itu makanya zikir jangan dibanderol pas 165, ya lebihlah minimal lebih 170 atau 180. Kalau tadi di program sudah habis selesai israf, nah kalau bisa zuhur sendiri-sendiri atau jamaah, ya kalau nggak ada yang ikut yang lain, ya bisa lah 350, bisa 400. Kalau hari Minggu kan nggak kerja kan, Sabtu nggak kerja kan, Sabtu kan nggak kerja, ngajar kan. Aku tahu yang ngajar-ngajar, ini ngajar, betul. Yang kerja-kerja itu dalam Sabtu dan Minggu itu kalau nggak ada apa-apa, nggak ada sunatan, nggak ada undangan penantenan, ya zuhur itu kalau bisa di atas 400. Jangan bilang kok lama. Nah ini kan aku tadi mengatakan sumber segala sumber kehidupan itu dari la ilaha illallah, la ilaha. Nah, kembalikan diri kita kepada Allah, dan ini fardu ain. Nah, ayo. Mana Al-Quran yang mendukung? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Benar. Nanti silakan seluruhkan. Kan ini pakar-pakar Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang-orang yang beriman. Udhkuru. Itu fi'il amar jamak mudzakkar salim. Idza udrikal amru fa wajibun. Bila mana itu amar diucapkan, hukumnya wajib. Berarti zikir hukumnya nah, begitu. Berarti zikir ini bukan sunnah, hukumnya wajib. Kenapa? Mengetahui yang haram-haram saja hukumnya wajib. Menghilangkannya pun wajib. Begitu. Jangan dianggapnya biasa. Jangan degengeng. Bahasa sudah degengeng. Boten saged doro. Bahasa yai membahasa saya. Boten kados niku. Bukan seperti itu, bukan. Nah, permasalahan sekarang, kok banyak yang enggak zikir? Ya kan? Inti jangan a priori. Intinya jangan ada masalah. Tadi aku terangkan, orang bisa zikir itu menjadi kekasih Allah. Berarti belum bisa zikir gaya kita terang-terangan nih. Itu belum menjadi kekasih Allah. Walaupun dimuat itu nanti dimuat orang banyak. Aku wani ngomong. Sana. Nah, berbahagialah orang-orang yang mampu zikir lesannya dan mampu yaitu zikir khafinya selalu kepada Allah. Nah, permasalahan alma mater sebelah kanan Pak Soleh atau sebelah kiri, kadang-kadang ada orang bid'ah. Ya kan?
Bid'ah. Haram. Zaman Nabi nggak ada. Betul. Yang apik secara akhlak, anjing menggonggong kafilah berlalu. Jalan terus. Namun secara ilmiah engkau jawab. Dikir keras gak ada. Memang dikir keras gak ada. Tapi dikir la ilaha illallah ada dengan suara keras. Mana hadis? Mana hadis? Annar raf'as sauta bidzikri kina yang surfun nasu badal maktubati kana ala ahadin nabi. Sahih Bukhari. Sesungguhnya mengangkat suara dengan keras setelah sholat wajib terdapat pada diri Rasulullah, zaman Rasulullah. Siapa mengatakan bid'ah? Ini jadi masalah. Siapa mengatakan bid'ah? Nggak ada. Namun, pakai namun ini. Namun kalau anda tolan pas sholat di luar lingkungan kita atau bukan di jamaah kita, ya disesuaikan suaranya dengan Allah. Jangan. Cukup lan. Gitu aja. Nanti jadi pertanyaan kalau sudah kelapa. Sudah kelapa ada ikhwan. Lihat orang banyak. Sudah kelapa kan? Dia sudah kelapa menteng? Betul. Nah sudah kan Muhammadiyah. Walaupun yang ngatur orang NU. Artinya satu. Yang penting khotib bagus. Kan gitu. Nah, maaf. Itu siapa tuh? Siapa tuh? Oh, di mana tuh? Wah, jadi masalah. Tapi kalau Anda di luar yang demikian, saya minta dengan ilallah. 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 Nggak ada yang larang. Termasuk saya di lingkungan kita. Lingkungan kita tuh habaib 100%. Al-Habsyi. Habib Al-Habsyi. 100%. Hanya biniku dan keluarga aku aja. Mata aku ada dua rumah yang di kiri kita. Ya aku ya karena aku menyesuaikan aja. Hanya ada yang tanya. Kok Pak Soleh setelah salam langsung mundur, kemudian dia oleng kepalanya. Aku tak jawab. Nanti tak jawab ya ranu ya rawung usah dijawab betul kan? Bisa dijawab. Ya, dia sih nggak tanya lagi. Kok Pak Soleh kadang-kadang sholat banyak, kemudian terakhir kok pakai duduk? Itu sholat apa itu? Wah, aturan apa itu? Nggak tak jawab juga, nggak tak jawab. Yang penting aku menjalankan. Itu aja. Ngapain dijawab? Dia nggak ngerti kok. Jam nggak ngerti. Buat apa? Nggak usah dijawab. Itu kalau aturan saya begitu. Jadi lebih bagus aku Pak. Setelah sholat tetap assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum jamaah. Salaman sudah api. Pulang tidur. Itu aja. Aku tahlilan, aku di belakang aja. Ngapain? Depan. Nggak usah. Gitu aku maafkan. Sebenarnya aku nggak menyalahkan dan nggak meneliti murid orang lain. Kan gitu Ustaz. Nggak meneliti murid orang lain. Dah. Dulu baru 9:30, tenang aja. Baru 9:30. Nah, nih. Awil lisani bayatahaddatsa biha. Jadi lisan itu diucapkan bisautin qawiyin wa bin sadid dalam kitab Sirul Asrar. Bisautin qawiyin wa bin sadid. Dengan suara yang keras, termasuk kakak saya di kampung. Pernah kapan? Kok bengok zikirnya. Nah, tak jawab mas saya. Siapa nggak punya kitab kok, Mas? Kitabnya boleh, wah jarang. Akun dwi Sirul Asrar, baru dia oh iya. Jadi musim beda-beda. La ilaha illallah itu dasarnya maaf ada di kitab Sirul Asrar. Bisautin qawiyin wa bin sadid itu Sirul Asrar. Nah, torikot yang lain nggak ada. Kenapa? Nggak punya kitabnya. Lakukan begini, ecek-ecek ini suka nilai itu pertama kali itu.
Dari mana tuh? Dari mana tuh? Ya, begitu juga Pak Pak Ustadz Mamuddin, Pak Ustadz Kiai Rani. Oh iya, wah aku belum beli nih, Masya Allah. Apa? Punten belum beli. Beli. Oh ini, oh ini, oh ini. Begitu. Yang ada Suralaya. Nah, aku beli kitab yang mana dasar utama sholat di Daf'il Bala tahunan itu dalam kitab namanya Juharul Khomus. Dok Kudus, sing dodol kiai. Sampai dari mana Mas kau pilih kitab ini? Saking daren Mbah. Lu dari yang mayong nggih Mbah, saking daren. Terus kok masih nomor napa? Kula tinggal di Jakarta. Niku anten guru kula menganjurkan sholat di Daf'il Bala. Begitu Pak Ustaz. Nah, kula nari dalile kok mboten enten di kitab-kitab niku. Nah, terus wonten kitab niku Juharul Khomus. Niki mboten. Oh, no. Memang kitab itu aneh-aneh ya tadi. Kitab itu aneh-aneh. Ngerti aneh-aneh enggak? Macam-macam gitu ya. Kok begini, kok begini, kok begini. Begitu. Itulah apa? Amalan orang thariqat memang begitu. Kadang-kadang belum tahu ya bid'ah mulu. Udah tahu mah enggak ada bid'ah. Ya, enggak ada bid'ah atau enggak tahu. Karena belum tahu mengatakan bid'ah. Ini yang jadi dasar utama. Oleh kita kembalikan lagi, sholat di Daf'il Bala besok itu bukan harus ya. Kalau itba sama abah, yo ikuti. Langsung sarapan, langsung kerja. Yang ngajar, masih ada waktunya kau. Aku pernah 2 kali Pak Ustadz. 2 kali ke sono ikut. Itu habis itu yo mangan biasa. Sarapan pagi. Masih ngajakku sholat di sana. Ini enggak besok imam di pertukangan besok. Alhamdulillah, demikianlah mudah-mudahan yang sekelumit ini 40 menit yang saya sampaikan itulah syukur kita kepada Allah dasarnya ada. Kita zikir covid dasarnya ada, zikir lisan dasarnya ada. Dan termasuk sholat di Daf'il Bala tahunan juga ada dasarnya. Nah, termasuk zikir sampai besok pagi itu bukan hanya kalau bahasa apa sepuh, bukan hanya selari Selasa, tapi tiap habis subuh sampai teko isrok. Begitu zaman apa sepuh. Nah, itu manfaatnya besar. Saya ngomong begini, adik Abah Anom, Kiai Nur Anom. Jangan nanya-nanya lakoni ae. Jalankan. Ya aku yuk tak lihat bukunya, kitabnya, iya kok. Dikron kasiro itu bukan telu aja, telu itu kan banyak ilmu nahwu. Ya. 3 ke atas kan ilmu nahwu itu banyak, tapi kita jangan di 3. Nahwu yo nahwu, amalan yo amalan. Begitu. Sekian Kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.